Halo guys, balik lagi bersama gua Bintang Motovlog KD. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, jadi pada video kali ini gua pengen nge-review ini spion gua, karena ya banyak dari kalian yang minta juga, dan temen gua banyak yang minta juga gimana sih reviewnya, kekurangannya apaan, gimananya. Jadi mumpung gua lagi gabut dan gua pengen riding, ini gua bela-belain sampai ke Paun nih. Paun di sana sih, ini di Senayan, depan Senayan. Jadi gua sekalian aja gitu kan, pengen riding. Soalnya kalau ngajak temen gua kalau lagi riding sama temen gua tuh nggak fokus guys. Aduh deh. Jadi sekarang, ya apa tuh tadi barusan? Jadi sekarang hari Sabtu, jam, ayo coba tebak dari cuacanya, dari terangnya jam berapa tuh, coba lihat. Kalau udah nebak, jawabannya adalah sekarang jam 3 ya. Pasti pada nyangka udah jam 4, jam 5-an ya. Tadi gue pas keluar juga nyangkanya udah jam segitu, cuman pas gue liat jam di sini speedometer, loh baru jam segitu anjay. Kaget gua. Oke, kita muter ke Paun dulu lah sekali, anjay kangen deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan ditiru ya, barusan habis dari pinggiran langsung belok begitu. Tuh kan. Nah, jadi yang gue pakai ini spion modelnya ini model sirkuit, cuman ini mereknya Kakra atau Kara gitu, lupa gua. Itu orang ya. Jadi ini tuh gua beli 150.000 kalau nggak salah. Pokoknya tuh ada di Project Xavier. Nah, jadi spion ini gue beli di online shop, gue lupa apa. Kalau mau beli itu linknya ada di deskripsi ya, sama kalian bisa lihat di video gue yang Project Xavier part berapa gitu ya. Pokoknya scrolling aja. Wih, jadi Paun sepi banget guys, tuh nggak ada samsek. Jadi beginilah hari Sabtu sore-sore ini ya, termasuknya jam 3 menuju setengah 4. Dari segi kualitasnya deh, soalnya kan harganya beda jauh tuh dari pasaran, 150.000. Mereknya Kakra atau Kara gitu. Jadi kalau dari kualitasnya ya, menurut gue sih standar sih, sama kayak merek apa tuh ya yang 200 ribuan ya, pokoknya sama kayak Rizoma replika gitulah, tapi ini mereknya Kakra. Jadi punya brand sendiri lah daripada replika begitu ya kan, menangin gengsi. Set, barang ngebut-ngebut ya mobil, serem di sini. Jadi kalau gua bilang sih kualitasnya 11-12 lah. Ini ada tutupnya juga nih, tutup buat spionnya. Ini nggak gua pasang soalnya bautnya beda guys. Soalnya ini kan bracket spionnya dari master remnya beda sama yang bawaan dari pabriknya. Jadinya gue beli bracket spion, terus beda ternyata bautnya sama yang biasa gue pakai nih sebelumnya. Dari kualitasnya udah tadi gue bilang mirip-mirip lah sama Rizoma replika yang 200 ribuan tuh. Kan banyak tuh yang jual di online shop Rizoma replika sirkuit gitu. Cuman kalau ini mereknya Kakra atau Kara sih, gue lupa dah, pokoknya mereknya itu deh. Oh iya, mungkin sih dari baut-bautnya ya, kualitas bautnya itu jadi kelemahannya, soalnya gampang dol ya. Mungkin variasi gitu emang gampang dol sih ya, gua nggak tahu sih. Soalnya tuh sebelumnya kan gua pakai spion bar N ya, bar N yang Rizoma replika gitu. Nah, modelnya kayak gini nih. Nah, yang kayak gitu. Nah, itu tuh bautnya juga pernah selek juga sama gua. Jadi mungkin kalau produk aftermarket yang harganya murah, yang harganya murah mungkin emang
murahnya karena diturunin kualitas suatu partnya lah, kayak bautnya kan kualitasnya diturunin jadinya begitu. Soalnya ini juga udah selek nih baut yang mana ya, gue lupa yang kiri atau yang kanan gitu yang sininya nih. Soalnya waktu itu gue sering ngotak-atik sebelum nemu yang pas ya, angle yang pasnya gue sering ngotak-atik gitu ya kan, jadinya dol. Nggak dol juga sih, masih bisa, cuman ya rentan gitu. Jadi akhirnya tuh ini gue akalin dengan lem besi nih di sini, sama di sini gua akalin lem besi. Tapi yang kanan enggak deh kayaknya, yang kiri doang yang gua lem besi. Soalnya tuh yang kiri, oh iya yang kiri ternyata guys, ini bautnya udah dol tuh, udah nggak ada bentukannya. Jadi kunci apapun nggak, udah susah ngepasin sama bautnya. Terus tadi udah dari bautnya ya itu kelemahannya sih bautnya, karena harganya murah ya segitu dapatnya. Terus dari looksnya ya, kalau looksnya sih buset. Kalau dari looksnya sih ya bagus lah. Spion model ini tuh menurut gua cocok di motor apaan aja sih, mau motor matic, motor kopling, motor sport, motor apa ya, motor supermoto trail cocok. Soalnya gimana ya, modelnya tuh kayak universal gitu, tajem. Ini kan kayak segi 4 jajar genjang ini. Wah ini lokasi gua crash nih. Iya. Aduh, nih gua jatuh di sini nih waktu itu nih. Di situ deh kalau nggak salah ya barusan. Aduh, nah ini sih pokoknya kalau kalian beli spion ini nggak nyesel deh, soalnya looksnya bagus banget asli dah. Udah di sana deh ah. Ini mobil ngebut banget sih, ngeri gua. Tuh gila ini. Wajar sih mobil apa ekspedisi gitu, cuman serem aja anjir. Terus dari visibilitas, nah banyak nih yang nanyain, bang pakai spion model begini kelihatan gak sih bang, pakai spion model gini apa tuh visibilitasnya luas gak sih? Kalau menurut gua sih dari visibilitas itu tergantung masing-masing ya. Soalnya mungkin kalau misalkan kalian yang belum pernah pakai spion variasi itu terus tiba-tiba pakai spion variasi, itu pasti bakal kaget. Soalnya visibilitasnya itu cuman ngambil sedikit doang. Jadi kayaknya gue udah pernah jelasin juga deh di review spion bar N gua tuh yang dulu Rizoma Circuit. Rizoma Circuit juga kan, ini Rizoma ya bar N dah pokoknya, yang di sini nih dulu gue pernah pakai. Jadi tuh ibaratnya ini empat jari ini 4 orang ya di spion kalian nih, spion standar bawaan ya, spion standar bawaan. Nah cuman pas kalian ganti pakai spion ini nih, spion sirkuit atau spion variasi gitulah, tapi ini lebih spesifiknya ke gue jelasinnya ini ke spion sirkuit ya. Ini kan 4 orang nih. Nah jadi pas di spion sirkuit ini kalian cuma kelihatan dua orang gini lah pokoknya. Jadi dua orang yang di paling deket di sisi paling dekat kalian itu nggak kelihatan, cuman 2 orang yang di sisi jauh dari kalian lah gitu, maksudnya samping-sampingan gitu ya, pokoknya ngerti dah begitu ya kan. Gue susah sih kalau misalnya mau ngejelasin 2 tangan ini, soalnya lagi sepi gini dan rame, jadi nggak bisa lepas tangan gitu ya, pokoknya begitu deh. Jadi tuh visibilitasnya kalau misalkan kalian udah terbiasa sih ya nggak masalah sih menurut gua. Soalnya ini masih kelihatan juga, ini nyaman juga sih bagi gua ya, soalnya kan gua udah biasa pakai spion variasi, udah 2 model gua coba ya kan, jadi gua udah terbiasa lah
sama angle begini visibilitasnya. Jadi menurut gue sih visibilitas itu tergantung orang masing-masing. Kalian suka spion yang luas atau lebih milih model, lebih simpel minimalis ya kan. Jadi itu tergantung diri sendiri ya. Kalau menurut gua ini sih masih nyaman, masih enak buat ngeliat tuh. Gue masih jelas lah. Jadi itu bisa diatur-atur juga. Jadi kalian nyesuaiin sama tinggi badan, sama jarak dekat motor, jarak dekat stangnya. Soalnya setiap motor itu pasti beda-beda dan setiap orang itu tingginya beda-beda. Jadi arah mata kalian kan beda juga kan ke spion. Ada yang misalkan gimana ya? Susah ngejelasinnya kalau dari motor ya, pokoknya gitu deh. Beda-beda, jadi tiap motor, tiap spion itu sama tiap orang beda settingannya. Jadi nyamanin sesuai kalian aja, semaksimal mungkin dinyamanin pakai spion ini. Jadi ya kalau menurut gua dari visibilitas itu tergantung orang. Itu pertanyaan yang paling banyak ditanya nih dari teman-teman gua, dari viewers gua, subscriber dan lain-lain. Pada banyak yang nanya nih spion apa, terus enak gak, bla 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 ya kan. Jadi ini gue sekalian nanya kan, dari riding gabut, gue sekalian nanya bikin review biar riding gabutnya bermanfaat. Dari kacanya ini kan warnanya biru nih. Nah banyak orang yang berprasangka atau yang nganggep itu kaca biru itu ngezoom, terus kalau malam itu jadi gelap, terus kalau kena cahaya itu cahaya dari motor ya, lampu motor di belakang kita itu, lampu orang kena spion itu katanya nggak bikin silau. Nah dari pengalaman dan sepemakaian gue sih bener ya, kaca biru itu ngezoom, cuman ya seperti yang tadi gue bilang, itu bisa diatur lagi sesuai kenyamanan kalian, jadi biar lebih nyaman lah ngelihatnya gitu. Nah terus kaca biru itu nggak nyilau, nggak bikin silau. Gimana ya, soalnya gue pernah juga di sengaja itu temen gue suruh ngedim ya kan, pas waktu itu baru ganti spion ini, sengaja gue suruh ngedim. Itu tuh silau juga gitu loh. Jadi mungkin kaca biru yang nggak bikin silau itu yang harganya udah mahal kali ya, yang udah 500.000 ke atas lah pokoknya. Mungkin ya, gue nggak tahu. Soalnya yang gue rasain ini sama sepengalaman gue, aduh mobil mau kemana deh itu. Yang gue rasain ini tuh ya lebih redup dikit, cuman nggak separah daripada spion standarnya gitu. Spion bawaan pabrik itu kan silau banget tuh, kayak kaca, bener-bener kaca cermin. Jadi mantulnya kayak nggak ada kurang-kurangnya sama sekali, bener-bener cahaya langsung. Nah kalau ini tuh ya ngeredupin dikit lah, cuman nggak beda jauh, tetap nyilau juga. Kalau misalkan arah spion kalian itu ke muka kalian tuh pasti juga bakal nyilau, bikin silau mata. Jadi menurut gua tuh kaca biru nggak bikin silau ya tergantung harga sih menurut gua. Terus dari modelnya ya gua udah bilang tadi, looksnya itu emang cocok sih buat di motor apa aja. Yang ini ya menurut gua tuh yang motornya apa ya, lekuk-lekuk garisnya itu masih banyak lah. Maksudnya kalau misalkan kalian pakai spion ini di motor klasik ya kan, nah itu baru tuh kurang cocok ya bagi gua. Nggak tahu menurut kalian gimana. Soalnya kan ya motor klasik terkenal dengan modelnya atau garis tekuknya yang masih bulat-bulat ya kan. Kalau motor sekarang kan udah lancip-lancip, tajam-tajam gitu. Oh iya, saran dari gua nih ya, kalau misalkan kalian mau masang spion ini tuh, biasanya kan kalian kalau masang spion
tomok yang biasa lah. Kalau yang pada pernah pakai tomok ya kan, itu kan biasanya ininya nih apa sih namanya ya, ya pokoknya dari sambungan si bracket spion ke spionnya ini, batang spionnya itu jangan dilurusin. Nah itu juga banyak tuh orang yang bilang kalau pakai spion model sirkuit gini malah bikin tambah lebar. Nah enggak, itu salah. Sebenarnya itu sesuai settingan, makanya tadi gue bilang ya kan, bisa sebenarnya spion gini dibikin nyaman. Ya tergantung kalian nyetingnya gimana. Jadi kalau ini gue udah bener nih, ini spionnya ini kayak spion bawaan ya, jadi kayak kelebihan dikit gitu sama kayak bawaannya, cuman lebih kecil aja ini. Jadi tuh kalian kalau masang spion ini tuh ya, tuh kalian bisa lihat ya kan, jadi tuh ini dimiringin ke dalam, didorong gitulah, kayak didorong gitu. Nah terus ininya kan, sambungan dari sininya kan tadinya ke atas gitu ya kan. Nah itu kalian putar ke sini ya kan. Ya kalian lihat dari tangan gua aja lah, muternya ke dalam gini lah, ke dalam gitu ya kan. Waduh tuh offroad gue. Keseriusan ngejelasin jadi offroad. Nah jadi kalian puter yang sambungan dari sini tuh, puternya ke dalam. Nah gimana itu, kendorin yang baut di sini nih ya, tuh di situ bautnya dikendorin. Habis itu baru deh ini kalian puter ke dalam gini. Nah udah deh gitu ya, pokoknya dari sininya itu kalian miringin ke dalam, iya kan, udah miring ke dalam. Nah terus ini kan jadinya ke atas banget tuh, dan jadinya tuh spionnya kayak ngadepnya ke sono banget tuh. Wih untung gua nggak meleng tadi. Pokoknya spionnya jadinya begini banget ya kan. Nah itu kalian akalin dari muter si sambungan di sini, jadi puternya ke dalam biar arah spionnya itu pas naik jadinya ke dalam gini. Jadi visibilitas kalian itu nggak ngelebar banget lah gitu. Jadi tetap kayak spion bawaan gitu, cuman lebih dikit. Ya itu sih saran gua, kalau kalian mau masang spion ini terus mau nyaman pakai spion ini, ya begitu sih. Kalau kalian mau terima ya sok, nggak apa-apa. Kalau misalkan enggak juga ya nggak apa-apa juga, nggak ada ruginya nih gua. Karena gua pengen ngebagi info aja gitu, nge-share ilmu yang gua tahu. Jadi kalau misalkan kalian mau masang ini, looksnya juga dapet, nyamannya juga dapet ya kan, nggak bikin wah ini pakai spion gini nggak enak nih, kelihatannya cuma dikit gitu ya kan. Nggak, jadi bisa dinyamanin sesuai settingan kalian sendiri masing-masing. Terus apa ya, mungkin udah sih segitu aja review dari gua. Menurut gua sih itu barusan gua udah nge-review lengkap banget sih menurut gua ya. Jadi kalau misalkan kalian yang mau nanya-nanya ya tanya aja deh di bawah di kolom komentar. Soalnya gue juga mungkin nggak kepikiran ya kan pertanyaan kalian. Jadi kalian tanya aja di bawah, nanti insya Allah bakal gue jawab sebisa dan setahu gue. Kalau misalkan membantu ya alhamdulillah. Kalau misalkan udah tahu ya nggak apa-apa lah, biar orang lain tahu juga ya kan. Anjay, gue sok banget ya sekarang ya. Sok bijak banget gue anjing. Mungkin itu aja sih video full review lah, anjay, full review spion model sirkuit Kakra, anjay, Kara atau apalah itu, Kakra atau Kara gitu. Pokoknya itu mereknya ya, mereknya. Jadi sekali lagi mereknya ini Kara atau Kakra, dan jenis spionnya ini modelnya iya, model jenis modelnya ini sirkuit namanya. Jadi jangan salah sangka kalau spion sirkuit adanya buat
dibuat dari rizoma doang gitu ya kan. Banyak ada merek Willwood, ada merek TDR, ada merek apa lagi tuh, yang gue tahu sih itu doang sih. Dan banyak lah pokoknya yang lain yang gue nggak tahu. Jadi terserah kalian mau beli yang mana. Mungkin sih sama aja ya kualitasnya kalau misalkan bukan yang sejutaan gitu. Kurang, jadi segitu aja. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, oke? Agar gue jadi semangat bikin videonya. Dan gue juga nggak pernah capek ngasih tahu ke kalian untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga lingkungan, karena sekarang lagi musim corona. Bukan musim sih, anjir, corona musim. Oke guys, gitu aja. I'll see you guys in the next video. Goodbye.